Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bu Dr. Sri Hartini, Magister IS, narasumber kita di pagi hari ini, dan beliau juga merupakan koordinator binaan penyelenggaraan informasi sosial teknik Badan Informasi Geospasial. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Dan mohon maaf Bu, agak terlambat mengabsen dulu satu persatu ini dari 34 balai. Alhamdulillah tadi sudah hadir berapa tadi ya? Boleh lebih, sudah lebih dari 50%. Dan memang ini terjepit ya Bu ya. Apalagi SPC kawan-kawan di Bali lagi luar biasanya. Jadi mohon maaf kalau terlambat, walaupun terlambatnya kurang lebih 5 menit. Kami coba pada Pak Ibu dan Bapak Ibu yang lain, terima baik RHL maupun yang lain yang melakukan rehabilitasi hutan dan lahan di BPDAS. Sebenarnya sudah direncanakan Pak Direktur Rehabilitasi Hutan, Pak Niko, yang akan membawakan arahan ataupun semacam pembukaan pada rapat hari ini, rapat koordinasi evaluasi terkait dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Namun beliau tadi membahas saya posisi dari Jogja ke Jakarta. Mudah-mudahan beliau nanti bisa bergabung di acara kita untuk memberikan arahan-arahan teknis terkait dengan kegiatan-kegiatan kita dalam menghadapi pemeriksaan maupun hal-hal yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan kemudian kebijakan Menteri dan evaluasi 2030 setidaknya atau kegiatan menanam yang dilakukan oleh kawan-kawan kami di BPDAS di seluruh Indonesia merupakan tumpuan yang besar untuk pencapaian Volume Netting 2030 terutama di KNHK. Ada hal ini juga terkait dengan sistem registrasi nasional yang dikembangkan oleh Kementerian KNHK untuk mendukung kegiatan tadi yang berhubungan dengan Volume Netting 2030. Tuhan mendasarkan kita untuk bisa melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang kawan-kawan lakukan secara spasial, bukan lagi hanya numerik. Spasial ini sudah sangat diperlukan untuk bisa meyakinkan kepada pihak lain. Kalau pihak di dalam BPDAS mungkin sudah yakin ya karena yang melakukan, tapi pihak lain yang tidak merasakan, tidak melihat kegiatan BPDAS tentunya harus diyakinkan. Salah satu yang membuat kita yakin atau pihak lain yakin adalah adanya data-data spasial yang valid, yang terverifikasi. Untuk itu pagi hari ini alhamdulillah sudah hadir, sudah rawuh, alhamdulillah Bu Hartini, Pak Dokter, terkait dengan persen seperti apa sih yang harus kita susun sehingga nantinya bisa menjadi data spasial yang memang valid, memang bisa diverifikasi oleh pihak lain. Terutama tadi data-data spasial yang didapatkan oleh Bapak Ibu para pelaku rehabilitasi hutan dan lahan. Tentunya untuk mendukung tadi kegiatan-kegiatan Volume Netting 2030 yang menjadi kebijakan ekonomi.
Itu yang pertama. Yang kedua, Israel juga terus didukung dengan data spasial yang valid, yang terverifikasi, dan bisa meyakinkan pemeriksa. Kali ini baik pemeriksa aparat kita maupun eksternal kita. Dia itu ketahui tentang kami sudah melakukan aktivitas terkait dengan kegiatan RHN foto bergeotagging. Jadi bergeotagging ini memberikan data-data terkait tentang tanaman yang ditanam. Sehingga misalkan kawan-kawan kami melakukan penanaman sebanyak 1 juta pohon atau lebih, mungkin juga 10 juta pohon atau lebih, maka informasi-informasi terkait dengan penataan tanaman tadi secara spasial, secara koordinat bisa kita sampaikan ke data. Jadi mudah-mudahan ini bisa mempercepat kewajiban para pemeriksa kita baik eksternal maupun internal terkait dengan kegiatan kita sultan kalian. Para sumber untuk mendapatkan valid maupun yang bisa diverifikasi dengan baik, kiranya nantinya dokter damping bisa memberi pengetahuan ke kami terkait bagaimana caranya mendapatkan data-data secara spasial tadi. Walaupun memang di kegiatan di RKL kami berbeda sudah sedemikian rupa sehingga dilakukan berusaha semaksimal mungkin rekod secara spasial. Mungkin kita kalau dari kami mempersyaratkan produknya sampai kurang lebih berapa ini ya, 20 menit ke depan untuk 20 menit ke depan untuk bisa memaparkan terkait dengan spasial data, dasar-dasar penyusunan, dan setelah itu kita diskusi terkait dengan apa yang disampaikan oleh ibu narasumber. Untuk lebih jelasnya kami silakan Profesor Damping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kasubdit Televisasi, Pak Juni Diono, Bapak Ibu yang hadir di ruangan meeting di Hotel Artotel Makuluhur, Jakarta, dan juga Bapak Ibu dari BPDAS di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Jadi sebelumnya kami mohon izin Bu Kapus Bulin tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena ada agenda yang lain. Dan ini saya Hartini bersama Mas Suwandika yang ditugaskan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyusunan struktur data dan kendali mutu data berbasis spasial. Kalau di Zoom ini belum share screen, Mbak. Jadi baik, jadi ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, terkait dengan landasan hukum penyelenggaraan informasi geospasial, kemudian penyusunan struktur data, dan bagaimana kita melakukan kendali mutu atau kontrol kualitas data spasial. Ya, belum nyala ya? Mungkin kurang dekat. Oh, oke. Bapak Ibu, apakah suara saya bisa didengar? Bisa ya? Baik. Jadi sebagai pengantar kami sampaikan beberapa hal yang kita harus jadikan acuan. Lanjut Pak. Dijadikan acuan dalam penyelenggaraan informasi geospasial, yaitu pertama, boleh lanjut paparannya.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial ini yang menjadi acuan kita bersama dalam penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia dan yang mengatur pembagian tugas siapa yang mengerjakan informasi geospasial dasar dan siapa yang mengerjakan informasi geospasial tematik dan sebagainya. Peraturan-peraturan yang berikutnya ini sebagian besar adalah merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial tersebut. Yang kedua ini Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan informasi geospasial ini pasca UUCK, jadi ada beberapa peraturan yang diubah, misalnya penyelenggaraan informasi geospasial dasar. Kalau dulu ada peta RBI, LPI, LLN seperti itu, sekarang ini dijadikan satu, hanya peta RBI. Dan saya kira Bapak Ibu di BPDAS sudah maklum terhadap hal-hal ini. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data ini juga menjadi acuan kita bersama karena informasi geospasial ini menjadi bagian dari satu data Indonesia. Jadi satu data Indonesia terdiri dari data spasial atau data geospasial, data statistik, data keuangan, dan data lainnya. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang ini kebijakan satu peta. Nah ini meskipun peta mengerjakan peta rehabilitasi lahan ya, rehabilitasi hutan dan lahan ini belum termasuk di dalam redaksi kebijakan satu peta. Namun demikian ini sudah ditetapkan dalam Permen LHK Nomor 24 Tahun 2021 bahwa produsen datanya adalah Direktorat Rehabilitasi. Gitu ya Pak. Ya, jadi ini juga harus dikerjakan, terus dibuat sesuai dengan kaidah yang berlaku di dalam kebijakan satu data ataupun kebijakan satu peta. Selanjutnya ini terkait dengan nomor 5 ini tentang pelaksanaan persetujuan pengumpulan data geospasial ini apabila terdapat perubahan pada data geospasial dasar, misalnya ada garis pantai yang berubah dan sebagainya, maka apabila pemerintah daerah atau siapa saja yang melakukan pemetaan dasar itu diperbolehkan, tetapi harus dengan persetujuan oleh BIG seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 6 ini terkait dengan penyelenggaraan kompilasi dan integrasi data dalam KSP. Barangkali Bapak Ibu belum bersinggungan terhadap ini karena belum termasuk dalam redaksi Perpres. Namun demikian prinsip-prinsipnya apa saja itu sebenarnya sama saja dalam penyelenggaraan informasi geospasial. Ini hanya mekanisme saja bagaimana menyerahkan data, kemudian diverifikasi dan kemudian diterbitkan berita acara dan sebagainya sebagai bukti bahwa semua data yang dibuat sudah sesuai dengan standarnya. Nah, selanjutnya nomor 7 dan nomor 8 ini adalah nomor 7 itu keputusan BIG nomor 38 ini sebenarnya sudah diperbarui nomor 16 tahun 2023 tentang wali data informasi geospasial tematik. Mohon maaf saya belum update yang nomor 7. Ini mengatur kementerian lembaga apa mengerjakan informasi geospasial tematik apa. Jadi di dalam keputusan Kepala BIG ini hanya menunjuk kementerian lembaganya, kemudian kementerian lembaga yang mendetailkan atau membagi siapa yang direktorat mana yang melaksanakan atau menjadi produsen data dari informasi geospasial tematik yang menjadi tanggung jawab dari kementerian lembaga. Selanjutnya untuk mewadahi diskusi ataupun masukan-masukan terhadap penyelenggaraan informasi geospasial tematik, maka diputuskan Kepala BIG nomor 40 tahun 2021 tentang kelompok kerja nasional. Jadi
biasanya untuk pemetaan tematik ini penggunanya itu bisa lintas direktorat ataupun bisa lintas kementerian lembaga seperti itu. Jadi misalnya yang dekat itu peta mangrove ini tidak hanya dipakai oleh KLHK tetapi juga menjadi acuan untuk tata ruang dan sebagainya. Jadi di dalam penyelenggaraannya perlu memperhatikan masukan-masukan dari kementerian lembaga yang lain. Nah, selanjutnya yang nomor 9 ini tentang pembinaan penyelenggaraan IGT itu guidance bagi kami di internal BIG untuk melaksanakan tugas kami dalam rangka melaksanakan pembinaan penyelenggaraan IGT kepada kementerian lembaga dan barangkali nanti juga akan meluas ke pemerintah daerah. Yang nomor 9 ini sebenarnya kami sudah melaksanakan di KLHK untuk mendampingi pemetaan mangrove, kemudian yang tahun ini di DTA itu daerah tangkapan air, kemudian juga tahun sebelumnya kebakaran hutan dan lahan seperti itu. Jadi sebenarnya kami bekerja sama dengan teman-teman di IPSDH juga Pak ini. Jadi dalam melaksanakan kegiatan ini karena wali data juga harus ikut, tidak hanya produsen datanya tetapi wali datanya juga harus ikut di dalam sebagai bagian dari pelaksana untuk penyelenggaraan informasi geospasial ini. Nah, selanjutnya yang nomor 10 ini menjadi acuan kita dalam melaksanakan penyelenggaraan kita ini. Standarnya kita harus buat standar spesifikasi teknis sesuai dengan yang ada pada Surat Edaran Kepala BIG nomor 6 tahun 2021 tentang pedoman standar data dan struktur dan format baku metadata ini. Jadi ini dikeluarkan dalam rangka BIG selaku pembina sesuai dengan Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data. BIG menjadi pembina untuk data geospasial, mengeluarkan surat edaran ini tentang pedoman standar dan struktur dan format baku metadata spasial. Jadi selanjutnya nanti kita akan berbicara terkait standar tersebut. Selanjutnya, mohon maaf Pak, nanti mungkin saya melebihi waktu. Baik. Lanjut, jadi ini saya ingin menyampaikan bagaimana konsep standar untuk provisi data secara umum gitu ya. Ini juga akan mendasari kita ketika kita melakukan penyelenggaraan informasi geospasial tematik. Jadi di dalam penyelenggaraan data apapun itu kita harus memperhatikan konteks penggunaannya. Jadi prioritasnya nanti data ini akan digunakan untuk apa? Apakah untuk penataan ruang atau kalau KLHK ya untuk manajemen hutan ini Bapak Ibu sekalian dalam konteks untuk rehabilitasi hutan dan lahan ini konteksnya untuk apa? Tadi Bapak Kasubdi sudah menyampaikan bahwa ini untuk pelaporan gitu ya. Setelah pelaporan apa gitu kan? Apakah sekedar dilaporkan sudah diketahui kan? Barangkali tidak. Nah, barangkali itulah nanti yang menjadi konsideran ketika kita menyusun data. Nah, kemudian kebutuhan pengguna ini juga menjadi konsideran kita. Kebutuhan pengguna artinya bisa jadi pengguna data itu ya kita sendiri yang menghasilkan. Jadi produsen data untuk informasi geospasial tematik biasanya pengguna utamanya ya produsen datanya itu. Jadi itu tidak masalah. Tetapi ketika kita menggali misalnya apakah saya hanya ingin menghitung luasnya saja atau untuk mengetahui waktu tahun 2023 sudah menanam berapa luas, jenisnya apa, di mana, mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi paling tidak itu, nah itu semua akan menyangkut pada kedetailan informasi yang harus disampaikan. Jadi Bapak Kasubdi tadi sudah menyampaikan bahwa sekarang ini sudah ada data geotagging untuk lokasi penanaman. Kalau misalnya ditanam 1 juta batang pohon, apakah setiap batang di tagging atau setiap lokasi
dapatnya di tagging atau dalam kumpulan misalnya seperti itu. Nah, itu nanti ketika kita akan membuat data spasialnya, itu barangkali akan menjadi pemikiran kita. Misalnya saya akan membuatnya nanti per lokasi. Misalnya dengan satuan unit, kita menyebutnya unit pemetaan atau unit mappingnya nanti pada skala berapa untuk penanaman seperti itu. Itu nanti akan menjadi pemikiran kita. Atau ketika kita melihat pengguna, pertanyaan pengguna data ini kira-kira apa, mungkin bisa dibalik seperti itu. Kira-kira kalau setelah saya melakukan rehabilitasi atau melakukan penanaman, pertanyaan dari pengguna datanya itu kira-kira apa, mungkin bisa dibalik ke sana. Nah, untuk itu maka kita memerlukan standar data. Jadi standar data ini bentuknya spesifik, bisa dalam bentuk spesifikasi produk datanya atau spesifikasi proses pemetaannya juga bisa dibuat standar. Itu ya. Jadi selanjutnya nanti ketika data ini sudah selesai, maka perlu juga akan dilakukan evaluasi. Biasanya kalau wah ini datanya setelah jadi datanya kok tidak belum bisa menjawab pertanyaan yang ini atau belum bisa menjawab pertanyaan yang itu, maka itu bisa dievaluasi kembali, kemudian bisa ditinjau kembali dan sebagainya. Namun demikian untuk lebih efektifnya maka di asesmen kebutuhan pengguna ini sebaiknya lebih detail gitu Pak. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan kemudian dikumpulkan, kemudian nanti itu menjadi dasar untuk kita merumuskan standar datanya. Baik, kita lanjut. Ini boleh dibilang normatif saja ya, karena sudah ditampilkan berulang kali barangkali bagaimana kaidah dalam penyelenggaraan satu data Indonesia harus memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi atau data induk. Nah, ini sama halnya dengan di kebijakan satu peta, bahwa kita menganut satu referensi, satu standar, dan satu basis data termasuk metadata, dan satu geoportal untuk berbagi paket. Nah, satu geoportal ini sebenarnya ini padanannya adalah pada prinsip interoperabilitas itu. Jadi semua data yang disusun nanti harus memenuhi aspek interoperabilitas, bisa dibagi pakai KL. Kita baru sampai pada halaman pada slide 5 ya. Boleh dilanjut? Jadi itu yang di bawahnya itu adalah Surat Edaran Kepala BG nomor 6 tahun 2021. Ini nanti harus kita naikkan menjadi peraturan badan sehingga lebih mengikat ke seluruh penyelenggara IG. Ada 3 hal yang di sana. Ada standar data yang disusun berdasarkan SNI ISO 19131/2014 tentang spesifikasi produk data. Kemudian yang kedua menyangkut penyelenggaraan metadata dan interoperabilitas data. Bisa dilanjut, Bapak Ibu sekalian. Kategori standar itu ada beberapa tipe, misalnya standar proses atau standar produk, atau kita bisa juga sebut sebagai spesifikasi produk data. Kemudian ada juga standar sistem manajemen ataupun standar personal atau SDM. Misalnya kita mau rekrut SDM untuk melaksanakan rehabilitasi hutan, itu spesifikasinya seperti apa, kita juga bisa buat standar. Kemudian standar dasar. Nah, dalam hal ini yang kita akan kita bahas adalah terkait dengan standar produk data atau spesifikasi data. Ini sesuai dengan Perpres 39 tahun 2029 tentang satu data Indonesia, di mana standar data ini nanti akan berisi terkait dengan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan yang terkait dengan data yang akan kita buat. Dilanjut.
Bapak Ibu sekalian, terkait lanjut Mbak. Nah, terkait dengan elemen dalam standar data geospasial sesuai dengan SNI ISO 19131 tersebut ada 12 elemen, itu yang warna merah dan warna biru gitu ya. Nah, yang warna merah ini sifatnya wajib, sangat wajib gitu. Yang biru sebenarnya wajib juga gitu ya. Jadi sekarang kalau dulu boleh ditawar sedikit, ini penyajian data tidak perlu, tetapi sekarang ternyata masih diinginkan juga bagaimana mensupervisi penyajian datanya. Jadi akhirnya ya kita ikuti semua 12 elemen ini, yaitu pertama overview. Overview ini ya menerangkan sebenarnya deskripsi singkat apa sih spesifikasi produk data yang kita buat ini terkait dengan apa, untuk kepentingan apa dan sebagainya. Kemudian lingkup spesifikasi, biasanya ini spesifikasi ini akan mengatur tentang apa dan sebagainya. Kemudian identifikasi produk data. Nah, identifikasi produk data ini isinya definisi-definisi terkait dengan apa yang isi dari standar yang kita buat tersebut. Nah, kemudian pemrolehan data ini bagaimana caranya kita memperoleh data yang kita akan petakan atau kita masukkan di dalam yang menjadi isi dari peta yang akan kita buat. Kalau kita bilang informasi geospasial gitu ya, informasi geospasial rehabilitasi lahan yang akan kita buat itu nanti memperoleh datanya dari mana? Apakah tadi difoto satu persatu di lapangan, atau bisa pakai drone sekalian, atau dari citra satelit barangkali kalau sudah tanamannya jadi dan sebagainya. Kemudian isi dan struktur data ini yang menjadi saya highlight merah ini karena nanti akan kita bahas lebih detail. Kemudian sistem referensi ini sudah pasti bahwa kita menggunakan sistem referensi geospasial Indonesia yang sudah ditentukan oleh BIG selaku yang menghasilkan informasi geospasial dasar. Kemudian kualitas data ini nanti juga akan kita bahas lebih detail, pengiriman produk data dan metadata. Kemudian pemeliharaan data ini waktu ulang, kita memetakan berapa tahun sekali dimutakhirkan. Kalau misalnya teman-teman di RPDM memutakhirkan peta mangrove itu setiap tahun sekali, misalnya seperti itu. Kemudian penyajian, nah ini data ini bagaimana disajikan dan informasi tambahan. Jadi ini sebenarnya elemen tersebut kita bisa bisa rangkum dalam satu spesifikasi produk data. Dilanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan highlight saja pada isi dan struktur data, bahwa isi data ini mencerminkan informasi utama dari sebuah data. Jadi kalau diperas-peras spesifikasi produk data itu intinya ya di struktur data, isi dan struktur datanya ini. Jadi yang lainnya ini semuanya penjelasan yang mengarah pada isi dan struktur data tersebut. Jadi setiap data ini akan memiliki karakteristik isi yang khas dan unik yang dapat dibedakan dengan data lain. Nah, ini sebagai contoh data geospasial tentang penutup lahan, maka isinya ini adalah informasi tematik tentang jenis tutupan lahan tersebut. Misalnya tentang gambut atau tentang kalau misalnya data geospasial tentang gambut, maka isinya adalah informasi tentang kedalaman gambut atau kondisi hidrologis gambutnya dan sebagainya. Nah, ini di sini disesuaikan nanti. Nah, struktur data ini penyusunannya mengikuti katalog unsur geografi Indonesia, tetapi kalau belum ada di dalam Google maka nanti bisa bisa disampaikan ke BIG sebagai bagian dari katalog unsur geografi Indonesia. Bisa dilanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemarin saya lihat di sikap KLHK, jadi ternyata untuk struktur data dari
peta rehabilitasi lahan dan hutan ini sudah ada di dalam kamus datanya KLHK. Jadi ini ada parentnya termasuk di dalam kelompok perlindungan hutan. Kemudian dengan title realisasi RHL gitu ya. Kemudian namanya nanti harus diberi nama misalnya RHL tahun AR, berarti AR itu area dibuat pada skala 10.000 ini Pak, 10K. Jadi seperti itu. Jadi nanti ada layer RHL dan tipe data. Bentuknya nanti harus poligon. Kemudian skalanya pada 1:25.000 ini, jadi saya kok tidak konsisten gitu ya. Jadi ini dibilang skalanya di bawah 1:25.000, tetapi namanya belakangnya 10K gitu. Nanti kita biasanya 10K itu 10.000, 25K 25.000. Itu kan masih banyak. Ya. Jadi mungkin ini typo saja. Nah, kemudian deskripsinya ini dari hasil asesmen kebutuhan tadi kemudian bisa mendeskripsikan merupakan poligon realisasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif pada tahun pelaksanaan penanaman. Jadi dari deskripsi ini mengisyaratkan kalau setiap tahun kita menanam, maka setiap tahun juga kita harus membuat petanya gitu ya. Atau kalau setiap berapa bulan, setiap bulan kita menanam, berarti setiap bulan kita juga harus tetapi ini disampaikan di sini merupakan pada tahun pelaksanaan penanaman. Jadi barangkali pelaporannya tahunan gitu ya Pak, bukan bulanan gitu ya. Baik, jadi dasarnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor sekian. Kemudian produsen datanya ada di Direktorat Rehabilitasi Hutan, Dirjen Bedas RH gitu ya Pak. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang terpenting yang harus kita ikuti nanti ketika kita membuat data tersebut. Jadi pertama struktur datanya ya seperti ini, kode RHL. Jadi nanti ada ID dash RHL. Ini adalah kode unik dari setiap rancangan teknis RHL per blok. Jadi contohnya menulisnya seperti ini gitu ya. Jadi ini harus ditulis sesuai dengan, saya tidak paham ini misalnya tipe RHL itu nanti diisi apa gitu, saya tidak paham, maka Bapak Ibu sekalian nanti yang isi. Nah kemudian ini ternyata ada BPDAS HL, nama BPDAS berarti ini mengisyaratkan ke kami bahwa pelaksanaannya ini berbasis BPDAS gitu. Jadi setiap UPT membuat laporan, kira-kira begitu ya. Saya menganalisis dari informasi yang harus disampaikan di dalam struktur data ini. Jadi ada nama rantek atau per blok, itu juga harus disampaikan. Bentuknya teks, karakternya sampai boleh sepanjang sampai 150. Jadi nama rantek atau nama blok RHL. Kemudian pemangku kawasan. Ini pemangku kawasan atau UPT teknis pengelola kawasan yang dilaksanakan RHL. Ada pelaksana RHL. Ini ternyata beda ya, pemangku kawasan dengan pelaksana RHL, nama pelaksana kegiatan RHL, pola RHL, ini pola pelaksanaan RHL-nya. Kemudian jadi pada kolom value di paling kanan ini sebenarnya adalah deskripsi dari kolom yang di field description ini. Jadi keterangan dari kolom yang pertama ini. Jadi nanti harus ada tahun penanaman, jenis tanaman, jenis tanamannya kalau banyak boleh dipisah dengan tanda koma gitu ya. Kemudian batang per hektar, ini tadi barangkali yang di foto tadi ya, batang per hektar bisa dibuktikan dengan foto tagging tadi, apakah benar-benar dibuat sesuai dengan di data ini gitu ya. Kemudian luas RHL-nya
Jadi kalau luas ini sebenarnya nanti ketika petanya jadi bisa dihitung langsung, tidak perlu ada laporan. Tetapi kalau membandingkan rencana dengan realisasi juga boleh gitu ya. Dilanjut, jadi itulah yang isi dari isi dari struktur data yang ada di dalam SIGAP. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian nanti merasa bahwa itu perlu diubah kembali atau dicermati kembali, ada kebutuhan yang lain, itu sebenarnya bisa saja dibuat, tetapi karena ini sudah ada di Permen LHK, barangkali itu yang akan kita ikuti dulu ya, karena mengubah Permen LHK itu juga tidak mudah gitu ya. Jadi saran kami setelah ini jadi setelah ini lebih baik dilaksanakan dulu sesuai dengan struktur data yang sudah ditetapkan. Hanya saja kita harus mengatur memenuhi kualitas data yang disesuaikan. Nah, ini kualitas data ini nanti yang akan kita barangkali belum dirinci di dalam Permen LHK tersebut. Nah, inilah yang perlu kita detailkan nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 terkait dengan kualitas data, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang geospasial ini sudah menyampaikan bahwa pengguna IG ini berhak mengetahui kualitas IG yang diperolehnya. Jadi meskipun kita melaksanakan sendiri, kita juga harus tahu kualitas data yang kita buat tersebut. Kemudian penyelenggara IG wajib memberitahukan kualitas setiap IG yang diselenggarakan dalam bentuk metadata dan atau riwayat data tersebut. Jadi ini pentingnya nanti bahwa setiap pelaksanaan kegiatan ini harus ada pendataan terkait kualitas pada setiap prosesnya. Kemudian pengguna IG berhak menolak hasil IG yang tidak berkualitas. Ini konsekuensinya aja. Nah, elemen dari kualitas itu untuk mengukur kualitas ini dapat dinilai dari kelengkapannya. Jadi kalau misalnya apakah seluruh wilayah RHL sudah dipetakan, misalnya seperti itu. Jadi ini untuk mengecek bahwa seluruh populasi data itu sudah masuk di dalam peta. Kemudian konsekuensi logis, contohnya tentang topologi. Kalau lokasi RHL pada tahun yang sama itu sebaiknya tidak boleh overlap, misalnya seperti itu. Nah, kemudian akurasi posisi. Ini menyangkut posisi dari poligon. Misalnya kita memetakan di daerah das Ciliwung, tetapi kok waktu pemetaan ini kok pindah ke Jawa Timur misalnya seperti itu, kan nggak sesuai gitu. Akurasi temporal itu terkait dengan tadi apakah kalau pendataan RHL mestinya menyangkut tahun tanam. Nah, ini pada tahun ini tidak ada penanaman, misalnya ditanam apa Pak? Sengon ya misalnya gitu ya. Tetapi kok ada data 2023 kok ada datanya. Nah, ini bisa jadi dicek di sana. Nah, akurasi tematik ya tentunya yang semua yang dipetakan ini ya terkait dengan tema apa yang diselenggarakan. Kalau RHL ya RHL saja, tidak yang lain gitu ya. Baik, jadi masing-masing tipe data tadi memiliki karakteristik yang khas, jadi harus disesuaikan dengan elemennya. Apakah semua elemen harus dicek? Itu monggo nanti bisa kita diskusikan. Kalau memang tidak perlu, ya nggak apa-apa. Tetapi sebenarnya ini semua yang sudah dipikirkan harus ada di dalam pengecekan atau elemen kualitas dari data geospasial. Barangkali dilanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini nanti ada pembagian tugas atau berbagi tugas antara produsen data dan wali data gitu ya. Nah, ini terkait dengan penjaminan kualitas atau QA. Nah, penjaminan kualitas ini sebenarnya di dalam bisnis proses penyelenggaraan IG ini dilaksanakan oleh atau penyelenggaraan data SDI ini dilaksanakan oleh wali data.
Namun demikian, wali data tidak akan bisa melakukan QA kalau produsen data tidak menyediakan data, gitu ya. Jadi nanti produsen data harus melakukan kontrol kualitas yang memungkinkan si wali data yang tidak ikut melaksanakan pekerjaannya ini bisa menilai kualitas dari data tersebut. Jadi kalau di dalam kontrol kualitas ini adalah suatu sistem atau kegiatan teknis rutin untuk mengukur dan mengontrol kualitas produk data informasi geospasial. Nanti saya contohkan di dalam flowchart saja Pak. Jadi biar mudah di mana kita harus melakukan proses QC pada tahapan penyusunan peta seperti itu. Nah, kalau evaluasi kualitas sebenarnya ini setelah kita ya tadi yang evaluasi kualitas terhadap elemen-elemen kualitas tadi yang akan kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, biasanya kita melakukan itu ada proses kontrol kualitas dan evaluasi kualitas ini dilaksanakan proses supervisi gitu ya. Jadi biasanya kalau di dalam kegiatan kami yang pernah kita lakukan, contohnya mangrove saja, itu mangrove yang mendelineasi peta mangrove itu dilaksanakan teman-teman BPDAS, kemudian RPDM membentuk tim supervisi istilahnya, tim supervisi yang lintas kementerian lembaga untuk melakukan proses evaluasi kualitas itu ya Mas ya. Lebih ke evaluasi kualitas itu, karena kontrol kualitasnya ada form kontrol kualitas itu juga bisa dilakukan sendiri juga oleh BPDAS. Jadi seperti itu. Jadi baik kontrol kualitas ataupun evaluasi kualitas ini penting untuk kita dokumentasikan nanti sebagai bahan bagi wali data untuk melakukan penjaminan kualitas. Baik, jadi lanjut. Nah, ini tahapan kontrol kualitasnya. Jadi ada tahapan praproduksi, saat produksi dan pasca produksi. Jadi nanti ini sifatnya tidak mengikat seperti itu, tetapi kira-kira ketika penentuan praproduksi ini ada penentuan kebutuhan pengguna IG, menyusun standar spesifikasi seperti tadi saya sampaikan, kemudian menyusun model pendefinisian kualitas dan menuangkan spesifikasi ke dalam KAK, itu praproduksi. Pada saat produksi melakukan kontrol kualitas dan supervisi terhadap proses produksi supaya sesuai dengan KAK gitu ya. Nah, ini pada saat produksi ini outputnya itu ada form kontrol kualitas, form supervisi, laporan pelaksanaan kegiatan gitu ya. Nah, setelah pasca produksi ini dilakukan evaluasi. Nah, setelah dilakukan evaluasi ini apakah nanti akan diterima atau tidak diterima ya, mestinya kalau form kontrol kualitas kontrol kualitas ini dijalankan dan nanti kontrol kualitas itu kan ya tidak gitu ya, kalau tidak dilanjut terus ya berarti nanti fail gitu kan. Tapi kalau biasanya kalau tidak boleh lanjut kok lanjut itu jarang terjadi. Jadi nanti saya tunjukkan di flowchart. Baik, dilanjut. Nah, ini toolsnya ini kecil-kecil ya, nanti saya tunjukkan yang lebih jelas. Dari jadi untuk tools kontrol kualitas ini kita bisa susun form QC gitu ya, formulir untuk QC dari tahapan pemerolehan data, misalnya sumber data, sampai dengan proses interpretasinya atau penggambarannya, sampai dengan kita survei lapangan, sampai dengan hasil akhirnya. Jadi ini nama formnya tidak harus sama karena pekerjaannya berbeda gitu. Jadi nanti disesuaikan dengan tahapan dari
kegiatan pemetaan yang Bapak Ibu laksanakan. Maaf, ini kemarin contohnya ngambil di apa Mas? Mangrove ya? Sorry? RD. Ya, ini contoh kemarin kita di mangrove. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian tadi sudah saya sampaikan bahwa evaluasi terhadap elemen-elemen kualitas ini ada kelengkapan data, konsistensi logis, akurasi tematik, dan akurasi temporal. Nah, alat-alat untuk melaksanakan apa namanya evaluasi ini, misalnya kelengkapan data, perencanaannya rehabilitasi di 10 lokasi, misalnya kok ini baru digambarkan di 9 lokasi misalnya seperti itu. Nah, ini nanti saya tidak bisa apa namanya saya tidak mendalami RHL itu nature-nya bagaimana, jadi belum pernah tahu pemetaan RHL. Barangkali nanti kita bisa diskusikan sehingga kita bisa mendiskusikan lebih jelas terkait pengaplikasian dari evaluasi kualitas ini, karena ini situasinya tergantung objeknya gitu ya. Kita jadi kalau akurasi tematik ini tadi sudah saya sampaikan bahwa semua yang dipetakan itu harus benar bahwa itu objek yang dipetakan. Ya, kita lanjut saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk metode evaluasi kualitas ini bisa langsung internal atau langsung eksternal atau tidak langsung. Jadi langsung internal itu ya langsung di objeknya tidak gitu. Kalau langsung eksternal, nah, ya bisa ada orang lain yang mengerjakan, misalnya seperti itu, atau diinspeksi dari misalnya inspeksi dari pusat untuk penanaman HL itu langsung dari eksternal ya, karena bukan eksternal, bukan produsen datanya. Misalnya bapak-bapak di apa ya? Oh oke. Nah begini, jadi kalau langsung langsung by dokumen. Baik, jadi ini ada beberapa persepsi Bapak Ibu sekalian. Kalau langsung itu langsung internal, kita langsung lihat datanya gitu ya. Biasanya ini menyangkut data-data yang apa ya, status gitu ya Mas ya. Jadi kalau ada apakah benar bahwa ya, RHL ini dilaksanakan pada kawasan hutan seperti itu, mungkin nanti kita bisa lakukan evaluasinya dengan menggunakan peta kawasan hutan di overlay dengan kawasan apa namanya dengan RHL yang sudah kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan evaluasi data bisa dilakukan pemeriksaan penuh atau full inspeksi atau sampel, atau evaluasi yang tidak langsung tadi gitu ya. Jadi barangkali nanti kita bisa mendiskusikan ini apa metode evaluasi ini disesuaikan dengan apa pemetaan RHL itu yang diinginkan kualitasnya pada bagian mana yang akan kita kejar gitu ya, yang harus pasti benar seperti apa. Nah nanti apakah yang langsung internalnya bagaimana, yang eksternal yang tidak langsungnya bagaimana, ini nanti kita bisa definisikan dari situ. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa lanjut nih proses evaluasi kualitas informasi geospasial yang diterapkan, yaitu maaf. Kalau proses evaluasi kualitas informasi geospasial yang diterapkan yaitu evaluasi internal, artinya kita melihat langsung ke datanya. Biasanya ini untuk tadi yang konsistensi logis dan sebagainya, bahwa tidak ada apa namanya, tidak boleh ada overlap
gap dan sebagainya. Nah, data dan verifikasi lapangan itu eksternal, artinya ya di luar datanya itu gitu ya. Saya agak belibet ini mencontohkan karena tidak apa namanya nanti mungkin Mas Simo yang banyak berkecimpung di ini bisa ini Mas Sumandika ini apa namanya yang sering membantu di pemetaan mangrove. Jadi banyak pengalaman untuk bagaimana kita melakukan apa namanya metode evaluasi kualitas ini untuk diterapkan di beberapa kasus pemetaan. Baik, jadi kita lanjut saja. Ini tadi yang terkait dengan kelengkapan contoh kualitas untuk kelengkapan. Bahwa lanjut, Mbak. Saya sudah ambil waktu sangat banyak, mungkin bisa dipercepat. Lanjut. Ya, jadi terkait dengan completeness atau kelengkapan ini artinya semua informasi yang harusnya ada harus dipetakan. Kalau misalnya kita punya 100 RHL ya ada 100 lokasi dan sebagainya. Kalau poligonnya apakah hanya 10 atau hanya 100 poligon ya itu belum tahu juga gitu ya. Bisa jadi lebih. Jadi tidak ada kelebihan dan tidak ada kekurangan. Itu yang nanti akan kita evaluasi dari sisi kelengkapan. Bapak Ibu sekalian, ini menyangkut lanjut. Kita cepat saja, ini terkait dengan pengiriman produk data. Pada dasarnya ini untuk KLHK ini nanti akan ditangani oleh Direktorat IPSDH. Jadi Bapak Ibu sekalian di produsen data nanti menyerahkan datanya ke IPSDH dan nanti IPSDH yang akan akan menyebarluaskan melalui geoportalnya KLHK yang sudah terhubung dengan Ina Geoportal atau portal yang ada di BIG. Jadi saya rasa di KLHK sudah tidak ada masalah terkait pengiriman data dan sebagainya. Yang selanjutnya satu hal yang harus kami sampaikan juga terkait metadata. Lanjut. Metadata ini merupakan informasi dalam bentuk tadi struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, dan memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang ini untuk menyusun metadata ini sudah ada format baku dan sudah ada tinggal diisi saja. Pada dasarnya kalau kita sudah punya spesifikasi produk data ini nanti metadata itu menjadi rangkumannya gitu saja, menjadi rangkuman. Ini formnya khusus, jadi nanti bagaimana pengisiannya itu bisa dilakukan sesuai dengan template-nya. Template-nya sudah ada lah gitu ya, boleh dibilang template-nya sudah ada. Nah ini untuk memudahkan pencarian saja. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menekankan satu hal terkait berbagi peran ini. Jadi produsen data pada hal ini untuk IGT rehabilitasi hutan dan lahan ini produsen datanya di Direktorat Rehabilitasi Lahan dan Hutan. Namun demikian produsen datanya ada di BPDAS. Jadi fungsi koordinasi dari Direktorat Rehabilitasi Lahan terhadap BPDAS ini perlu dilakukan terkait dengan ketika kita menyusun spesifikasi produk data tadi. Nah, jadi yang melaksanakan pengumpulan dan pengolahan itu adalah produsen data, dikoordinasi
dilaksanakan oleh Direktorat RHL. Kemudian pada bagian penyimpanan dan pengamanan data ini dilaksanakan oleh wali data. Jadi pada bagian pengumpulan dan pengolahan ini ada proses kontrol kualitas, kemudian di penjaminan kualitas, di penyimpanan dan pengamanan, serta nanti di penyebarluasan. Jadi disinilah berbagi proses, berbagi peran dalam penyelenggaraan data secara singkat seperti ini. Jadi alat kita komunikasi antara produsen dan wali data itu di spesifikasi data itu. Jadi dua-duanya harus menyepakati spesifikasi data yang sudah dibuat dan itulah yang dijalankan. Selanjutnya sebenarnya saya ingin membuat contoh SOP penyelenggaraan IG. Boleh dilanjut. Tapi apa boleh saya screen sendiri ya untuk ini? Bisa Mbak? Saya lupa tadi mengkopikan soalnya. Kalau boleh saya coba ya. Oke. Baru. Pertama, mohon maaf contohnya bukan rehabilitasi lahan, tapi yang lain. Baik, ini saya contohkan untuk SOP atau standar SOP untuk produksi atau penyelenggaraan IGT tutupan kelapa sawit, tapi pada dasarnya sama. Apakah bisa dilihat ya? Atau terlalu kecil? Gimana caranya gedein, Mas? Oke, cukup besar ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang kolom paling kiri ini dari pengumpulan sumber data, kemudian ada pengolahan citra satelit karena untuk penyusunan peta tutupan kelapa sawit ini menggunakan pendekatan pengetahuan jauh, kemudian menggunakan citra untuk menginterpretasi tutupan kelapa sawitnya, kemudian dilakukan interpretasi objek tutupan kelapa sawit, kemudian dilakukan survei lapangan, kemudian reinterpretasi IG tutupan kelapa sawit karena barangkali dari interpretasi ada yang keliru penafsirannya dan sebagainya dari survei lapangan, kemudian bisa dilakukan reinterpretasi. Kemudian ada penyusunan basis data IG tutupan kelapa sawit, kemudian penyusunan metadata. Nah, ini pelaksanaan QC, QE. Sampai dengan nanti kita mendapatkan IG tutupan kelapa sawit yang siap berbagi-bagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada setiap tahapan ini, mulai dari awal, di mana kita nanti melakukan kontrol kualitas, itu ada di sini. Misalnya, pengumpulan data ini dari kompilasi dan inventarisasi citra pengetahuan jauh. Kemudian ini dilakukan QC kompilasi citra, apakah citra yang didapat sesuai dengan yang ada di spesifikasi atau tidak gitu ya. Kalau ini lolos, yes, baru kita kumpulkan di sini, baru nanti ini bisa lanjut dilakukan untuk proses pengolahan citra satelit. Demikian juga selanjutnya. Jadi pada setiap bagian ini kita lakukan kontrol kualitas atau QC, kemudian kalau sudah lanjut baru kita bisa proses berikutnya. Jadi pada setiap QC ini itu ada form-form QC tadi. Ya, jadi ini nanti yang akan digunakan oleh wali data dalam kita melakukan penjaminan kualitas. Karena tidak mungkin wali datanya ngikutin seluruh proses satu persatu. Baik, itu terkait dengan ini tidak saya sampaikan keseluruhan, nanti kelamaan. Jadi itu terkait dengan SOP di dalam penyelenggaraan IG. Jadi bisnis prosesnya apa, kemudian kita lakukan QC pada setiap tahapannya. Itu kita susun seperti itu saja.
Oke, yang satunya saya mau share terkait dengan form kontrol kualitas. Jadi ini kembali saya contohkan terkait dengan sawit. Share-nya mana ya? Sebentar. Baik, jadi ini contoh form kontrol kualitas. Saya kecilkan dulu. Jadi di sini ada nama pekerjaannya atau nama kegiatannya, kemudian ini data yang di QC apa, wilayahnya mana, mungkin bisa ditulis bebedas, kemudian nama file QC-nya apa gitu ya, tanggal QC-nya kapan, petugas yang melaksanakan siapa, kemudian ini apa yang di QC, pada bagian apa yang di QC, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Jadi ini kita pilih karena kita akan melaksanakan apa namanya QC untuk data IG tutupan sawit. Itu ya hasil interpretasi. Jadi di sini kita pengecekan yang dilakukan pengecekan interpretasi dan delineasi. Jadi itemnya kita tuliskan dulu misalnya kekurangan delineasi objek tutupan sawit ada atau tidak. Kemudian ini yang biru ini keterangan yang ditulis oleh petugas QC-nya. Nah, yang di acuan QC ini standarnya yang kita tetapkan. Misalnya ya acuan, misalnya ini kita kekurangan delineasi ada, misalnya terdapat beberapa wilayah yang belum terdelineasi. Jadi ini nanti kalau ada apa namanya ketika petugas QC ini mengidentifikasi objek tutupan sawit pada skala di zoom ada 1/5000 dan masih terdapat poligon ya terhadap tutupan sawit yang belum didelineasi, maka ini diberikan catatan seperti ini. Nah, kalau yang ini delineasi objek tutupan sawit sesuai dengan ketentuan, ini tidak sesuai misalnya karena apa? Karena masih terdapat beberapa poligon yang harus didetailkan dan diperbaiki. Misalnya delineasinya terlalu kasar atau dia sebenarnya tidak boleh pakai streaming, tapi dia pakai streaming sehingga tahu ya streaming ya delineasi nanti kalau pas delineasi seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian ini contoh saja. Jadi nanti yang penting di bawah ini resumenya apa ditolak gitu ya. Kalau masih ditolak berarti nanti pelaksananya bisa mereview kembali data yang dikerjakan. Kalau sudah diterima ya sudah. Jadi kalau ini masih diterima, masih ditolak, maka tahapan berikutnya belum bisa dilaksanakan, belum boleh dilanjutkan seperti itu. Itu ya baik. Jadi saya rasa itu yang bisa kami sampaikan untuk apa namanya diskusi. Selanjutnya nanti kami kembalikan, tapi Pak Kasubdit sedang keluar. Apakah masih mau menambah? Ya, kita tunggu. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kami dan tentunya mohon maaf karena terlalu panjang. Tadi diberikan waktu 25 menit, tapi ini entah sampai jam berapa. Ya. Ya, jadi itu sebenarnya kami melaksanakan apa namanya? Melaksanakan pendampingan untuk penyelenggaraan IGT ini minimal 1 tahun ya, atau kalau sebenarnya diberikan waktu 2 tahun untuk satu IGT, tetapi itu ternyata terlalu lama karena IGT kita sudah 310, jadi banyak banget, nanti kapan akan selesai gitu ya. Tapi kalau untuk KLHK saya rasa tidak perlu didampingi secara khusus selama 2 tahun untuk satu IGT ya. Saya kira untuk kita diskusi begini saja saya rasa sudah akan bisa dilaksanakan. Baik, saya rasa Pak Kasubdit sudah kembali. Jadi ini terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian kami. Selanjutnya
kami kembalikan ke Pak Kasubdit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus keras dong. Terima kasih Bapak Sri Hartini atas pemaparan. Ya, saya juga suaranya agak serak-serak ya, agak pilek. Tadi sangat luar biasa terkait dengan paparan yang kita berikan, dan kita memang harus banyak mengevaluasi diri nih, ternyata Pak Aji dan kawan-kawan, Pak Suwa selaku tim di kami di Direktorat RH selaku produsen data. Ya, udah Mas. Enggak, Pak. Oh, iya. Suaranya terdengar Bapak Ibu semuanya, tapi katanya nggak masuk. Terdengar. Sini, dengar nggak? Kayaknya masih pada bingung. Itu gede. Isunya tapi. Enggak ya? Dengar. Mas Adi Darmawan, Mas Aji. Satu tahun. Sebetulnya kebetulan ya Mas sebetulnya. Saya khawatir nggak kedengeran. Oh, kebetulan. Apa mungkin ini tidak ada kameranya lebih ada satu. Ada apa namanya tapi tidak ada orang. Terima kasih Bu Ini terkait pemaparannya, dan ini menjadi hal yang luar biasa bagi kamu di Direktorat Akuntansi Hutan di Subdit Reforestasi. Gimana Direktorat Akuntansi Hutan menjadi produsen terkait dengan IGT RHL yang seperti disampaikan Bu Hartini, yang menjadi perhatian besar buat kami terkait dengan paparan Ibu tadi, terkait dengan struktur data yang harus terstandarisasi ya. Jadi mulai data tersebut, struktur data tersebut harus lengkap, harus konsisten logis, harus akurasi posisinya, ada temporal akurasinya, ada tematik akurasinya. Hal-hal inilah yang menjadi concern kami terkait dengan struktur data di RHL. Namun alhamdulillah dengan kebijakan baru dari Bu Dirjen maupun Pak Direktur terkait dengan geotagging ini, seperti apa yang kami sampaikan tadi, bahwa geotagging ini dilakukan per tanaman yang kita tanam, sehingga mudah-mudahan harapan kami ini adalah georeference langsung ya. Sehingga geotagging ini juga sekaligus sebagai tools untuk melakukan evaluasi struktur data terkait setidak-tidaknya terkait dengan posisinya, terkait dengan temporalnya tadi, karena tidaklah mungkin, dan mudah-mudahan memang tidak mungkin, bahwa geotagging ini memberikan setidaknya 3 informasi, yaitu informasi koordinat, ini menunjukkan posisinya di mana, menunjukkan lokasi maupun waktu ya, waktunya di mana, karena geotagging ini juga menyajikan data per jam, di situ akan terlihat di informasi fotonya, sehingga mudah-mudahan dengan geotagging yang benar, maka tentunya foto geotagging tadi yang dilakukan oleh kawan-kawan di BPDAS menjadikan salah satu tools yang berguna untuk menjamin kualitas struktur data itu tadi lengkap, konsisten, secara logis, posisinya juga akurasi, temposnya juga akurat,
maupun tematiknya juga akurat sesuai dengan tematik kita, yaitu peta RHL. Yang keduanya tadi juga disampaikan oleh Bu Hartini terkait dengan sistem kontrol ya. Sistem kontrol ada dua hal, penjaminnya dan kualitasnya. Untuk penjamin ini memang di kami di Wali Data, yaitu Direktorat IPSDH, dan yang perlu kita lakukan selaku produsen data di tingkat Direktorat RH melalui tim yang sudah dibentuk oleh Pak Direktur, yaitu QC dan QI-nya. Tentunya QC QI mulai dari tingkat BPDAS. Sedang supervisi terkait keduanya memang ada di Direktorat RH-nya. Dengan sistem kontrol ini, kami berharap sekali bahwa kelemahan-kelemahan yang terjadi sekarang ini sudah bisa kita atasi sehingga lebih bagus lagi, lebih valid lagi, lebih terverifikasi lagi terkait dengan peta tematik RHL kita. Tadi ada informasi, ada skala 1:25.000, sedangkan untuk realisasi penanaman L kita sudah mematok skala yang jelas di peraturan kita, yaitu antara 1.000. Mungkin nantinya informasikan Pak Buah ke Wali Data, tadi ada 25.000 kalau saya baca tadi. Sehingga sistem kontrol ini yang sudah dibentuk mudah-mudahan bisa berjalan lancar, bisa berjalan baik, sehingga nantinya tematik RHL menjadi lebih bagus lagi. Lalu yang ketiganya adalah terkait dengan struktur data tadi yang ada 12 ya, kalau tidak salah saya catat 12 hal yang berwajib ya, atau sangat wajib, dan sisanya adalah wajib. Intinya 12 tadi, 12 struktur data yang disampaikan Bu Hartini tadi harus lengkapi lah, harus kita lengkapi agar data realisasi RHL kita yang sudah kita produksi akan menjadi lebih baik lagi. Dan insya Allah setelah ini, setelah acara paparan dari Bu Hartini maupun diskusi, akan dilakukan supervisi sekaligus ya, supervisi terkait dengan RHL kita yang telah kita tanam di tahun 2023. Jadi memang benar Bu, kita satu tahun ya, di 2023 ini kita juga memiliki target yang harus kita tanam di seluruh Indonesia, dan kami akan mengecek secara sub filenya RHL-nya di 2 hari ke depan. Mungkin itu sebagai catatan-catatan bisa kami catat terkait dengan paparan Bu Hartini. Monggo silakan Bapak Ibu, kawan-kawan kami dari BPDAS, misalkan ada hal-hal yang harus ditanyakan kurang jelas maupun hal yang lain terkait dengan peta tematik rehabilitasi hutan dan lahan, ini mumpung ada narasumbernya, silakan kami persilakan untuk termin pertama kami ini kan usulkan ada 3 penanya atau penanggap, silakan baik yang Zoom maupun yang offline di hotel ini. Kami persilakan yang Zoom dulu, yang online dulu. Monggo Bapak Ibu, kawan-kawan dari BPDAS. Silakan present apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang bisa disampaikan ke Bu Hartini dan tim terkait dengan peta tematik RHL. Saya persilakan dulu yang dari Zoom ya, yang online. Monggo. Baik banget sih. Silakan Mas Arif, Bapak.
Kayaknya nggak ada. Ya sudah, kami persilakan untuk offline dulu lah. Mas Kirsa. Oh. Atau Pak Ketua. Ketua PIC siapa? Pak Pua. Mas Mega dan lain sebagainya. Juru bicara kita Mas Aji disikap. Silakan kalau ada hal yang masih harus didiskusikan untuk menambah wawasan kita terkait peta tematik RHL yang memang kita harus memproduksinya dan kita serahkan ke wali data kita ke Direktorat IPSDH. Jika yang offline ya, kayaknya sudah jelas semua ya soal ini. Jelas atau tidak jelas? Memang ini ya harus ditebak-tebak nunggu. Sudah capek ya. Kami ucapkan terima kasih ke Bu Santi ini. Apa ada hal yang lain yang perlu disampaikan di Banten, kami persilakan. Oke. Terima kasih Bu. Oke, atas kesediaan untuk membimbing kami dan teman-teman itu jadi persen-persen ke Banten ini dan yang harus dievaluasi, diperbaiki di dalam pembuatan produksi tematik RHL oleh kawan-kawan kami di Bidgas maupun kami di Direktorat RH untuk menjadikan atau untuk membuat, untuk memproduksi peta RHL yang lebih valid lagi, lebih bisa terverifikasi, dan tentunya sejalan dengan semangat Bu Menteri dan pimpinan-pimpinan kami untuk bisa menjadikan RHL ini mendukung kebijakan beliau di Volumeting 2030. Karena memang suka dan tidak suka bahwa kegiatan RHL ini menjadi tulang punggung terkait dengan Volumeting 2030. Dan kita tepuk tangan, WA Plus buat ini dan tim, dan mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Dan saya juga mohon maaf apabila di dalam memoderatori Bapak Ibu ada hal yang kurang berkenan baik perkataan maupun tindakan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami serahkan ke MC untuk memandu acara berikutnya. Terima kasih.